Saya lanjutkan kembali. Oke, baik, saya lanjutkan kembali. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, di sini saya akan membelajarkan perilaku pemimpin yang efektif adalah satu, harus mampu memberi contoh kepada karyawan. Yang kedua, harus menciptakan suatu tatanan nilai dan keyakinan bagi para karyawan dan dengan bergairah mengejarnya. Yang ketiga, memfokuskan upaya para karyawan terhadap tujuan yang menentang dan terus mengarahkan mereka kepada tujuan tersebut. Yang ketiga, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, kelima adalah menghargai dan mendukung para karyawan. Yang kelima, enam adalah berkomunikasi dengan karyawan. Jadi 6 bagian ini itu harus dilakukan oleh leadership kalau organisasi itu, bisnis itu akan berjalan dengan baik. Ya, kalau kita mau bekerja secara efektif, maka ya itu tadi, pemimpin harus jadi leader, contoh, terus dia juga memberikan nilai-nilai positif, dari tutur kata, tutur bahasa, perilaku itu pemimpin itu dilihat, dipantau. Ya, fokus pada karyawan, terhadap tujuan dan tentang, terus habis itu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, ya kan? Terus menghargai dan mendukung para karyawan dan komunikasi pada karyawan, itu yang terpenting. Itu menjaga hubungan baik antara atasan bawahan itu tanggung jawab pemimpin. Jadi kalau kita punya karyawan 50, itu bagaimana kita mempertahankan 50 karyawan itu. Bagaimana menjaga konflik-konflik yang terjadi di dalam antar karyawan. Bagaimana kalau kita punya bisnis 10 cabang, itu pasti juga akan banyak konflik, dan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah karena setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda, dan itu harus bisa diselesaikan dengan baik. Nah, berikutnya, perilaku pemimpin yang efektif adalah, ya ini juga ada, menghargai keragaman pekerja. Sekali lagi, dalam sebuah organisasi itu terdiri dari 2-3 orang atau lebih kepala orang. Kepala atau orang itu artinya berarti memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda. Nah, target kerja atau gaya bekerja mereka juga berbeda-beda. Bagaimana membangun mereka itu lebih maksimal. Nah, seperti itu. Oke, baik. Yang berikutnya adalah mendorong kreativitas, ya, mendorong kreativitas untuk berinovasi. Jadi tidak standar, tidak kaku, tapi meningkatkan komunikasi tersebut. Terus juga mempertahankan selera humor, ya itu harus menjaga ya. Jadi kerja itu nggak boleh tegang juga, tetapi perlu diimbangi oleh selera humor. Terus juga harus melihat visioner, harus melihat ke depan. Jadi kalau bisnis itu sekarang trennya apa? Sekarang kondisi COVID ini yang tren apa? Ke depan seperti apa? Saya sudah buka clue bahwa sekarang kita sudah berada di era industri, maka bisnis yang cocok atau kalau kita punya bisnis itu yang ke depan itu apa yang kita persiapkan, inovasi apa yang itu kita bangun bersama, kita bahas bersama dengan anak buah, kita kerjakan, kita pikirkan bareng-bareng dengan anak buah dan tim. Itu adalah menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu benar-benar, kalau orang Jawa itu ngomongke atau mengorangkan anggotanya. Nah, itu adalah menjadi target atau menjadi PR kalau kita mau membesarkan sebuah perusahaan, dan saya yakin Anda semuanya yang akan menjadi pemimpin bagi bisnis Anda. Nah, bisnis itu tidak cukup hari ini, tapi untuk masa depan harus kita pikirkan, berarti kita harus melibatkan banyak orang. Bisnis itu artinya seperti yang di pertemuan awal, berwirausaha itu adalah membuka peluang usaha baru dan juga membuka lapangan kerja baru. Artinya kita akan banyak berhubungan dengan orang, kita akan punya banyak karyawan, kita akan punya banyak tim, ya. Nah, yang perlu kita jaga untuk bisa membangun dan membesarkan bisnis kita. Nah, itu adalah perilaku pemimpin yang baik dan efektif. Dari sini ada pertanyaan. Jika tidak ada, berarti kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yaitu tips praktis memupuk kepemimpinan. Tipsnya, 1, membangun pengetahuan, rajin membaca, ya, membuka jendela sel-sel di matanya, kita tidak menutup diri, kita tidak merasa minder, tapi kita harus membuka supaya kita bisa melihat dunia luar, dan kita tahu apa yang terjadi di luar, dan kita bisa belajar banyak bagaimana jadi seorang pemimpin yang baik. Banyak sekali contoh-contoh orang sukses, silahkan Anda baca di melalui Google, referensi lainnya, tokoh-tokoh atau pemimpin sukses dalam mengelola bisnis. Terus kita juga belajar melakukan disiplin diri, karena disiplin diri itu menjadi penting. Kalau misalnya kita tidak disiplin, ya bisnis kita juga akan tidak berjalan dengan baik. Suka-suka, acak-acakan, tidak terpola, karena disiplin itu adalah start dari kita mulai sesuatu yang baik.
Terus kalau kita bekerja dengan satu target, satu prioritas, apa yang kita kerjakan? Nah, yang berikutnya, kerjakan atau delegasikan. Jadi kalau kita menjadi seorang pemimpin itu, kita harus mampu mengerjakan juga. Bukan berarti kalau kita main menugaskan orang, bukan berarti kita terus nggak bisa apa-apa, tidak ya. Ya, pada saat kita memberikan tugas kepada orang, itu kita minimal tahu bagaimana caranya. Tidak harus 100% gitu ya. Jadi supaya kalau kita maaf ya, kalau misalnya ada yang curang kepada kita, kita tahu ya. Jadi kita menugaskan orang itu supaya kita bisa mengerjakan yang lain, itu maksudnya. Jadi bukan berarti kita memerintahkan anak buah itu kita nggak ngapa-ngapain, tidak, supaya kita bisa melakukan pekerjaan lagi yang lebih penting atau lebih prioritas, kita tugaskan ke orang lain. Tetapi orang yang kita berikan tugas juga harus mampu bagaimana dia mengelola, bagaimana dia mengerjakan tugas-tugasnya itu. Nah, terus yang kedua adalah kepercayaan dan respect. Yang ketiga, menjaga kestabilan emosi, menjaga kestabilan emosi tersebut. Nah, yang berikutnya adalah latihan diri berkomunikasi dan mumpuni. Belajarlah menulis, gunakanlah manajemen. Nah, itu adalah tips untuk memupuk atau membangun sebuah leadership yang bagus. Ada pertanyaan dari sini? Oke, baik. Silakan pertanyaan ini Anda bisa sampaikan melalui diskusi ya. Tolong bertanya di kolom diskusi pada jam kuliah ini supaya kita bisa merespon. Nah, dan selanjutnya Anda diminta untuk mengerjakan tugas ya. Oke. Pertanyaan atau tugasnya adalah Anda diminta untuk menentukan model kepemimpinan yang apa sesuai dengan bisnis Anda. Jadi masih berkait dengan tugas-tugas sebelumnya. Ya, tempo hari kan kita sudah minta bisnis Anda apa yang Anda harus lakukan, terus risikonya apa. Nah, sekarang setelah Anda tahu bisnis yang akan Anda bangun, kira-kira model kepemimpinan yang cocok seperti apa? Model kepemimpinan yang cocok dengan bisnis apa? Anda itu apa? Jadi sesuaikan dengan yang tadi saya sampaikan. Bisnis Anda A, ya, resikonya ini. Maka leadership yang harus kita bangun, yang harus sesuai dengan bisnis kita adalah X. Nah, silakan Anda mengerjakan, silakan ditanyakan bila Anda tidak paham melalui e-kampus ya, nanti kita akan diskusi di sana. Baik, untuk teman kita saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat dan kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Tapi kita masih bisa berdiskusi melalui forum atau laman diskusi di e-kampus. Baik, selamat mengerjakan tugas, semoga bermanfaat dan see you